Jika alam esensi langit dan bumi telah mencapai penyelesaian level 2, ada kemungkinan besar ia bisa menembus ke level 3 setelah menelan seluruh buah ciptaan. Menelannya setelah level 3 juga bisa membuat niat seseorang mengalami kemajuan besar. Harta karun langka seperti itu hampir mustahil ditemukan di dunia luar. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Saya harus mendapatkannya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Buah perwujudan alam terlalu penting baginya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming melayang ke langit dan menerkam buah perwujudan alam. Di saat yang sama, Wang Yan dan boneka mayat juga melayang ke langit. Enyah, 1000 buah gajah itu milikku. Wang Yan meraung. Dengan apinya yang mendidih, dia melemparkan 2 pukulan berturut-turut ke arah Lu Ming dan boneka mayat itu. Boneka mayat juga melancarkan 2 serangan ke Lu Ming dan Wang Yan. Mereka berdua ingin menghentikan satu sama lain dan mendapatkan buah perwujudan alam untuk diri mereka sendiri. Kaulah yang seharusnya tersesat. Lu Ming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan 2 pukulan ke arah Wang Yan dan boneka mayat. Mereka bertiga mundur pada saat bersamaan. Saat berikutnya, Lu Ming melambaikan tangannya dan 2 boneka besar muncul. Mereka menyerang Wang Yan dan boneka mayat. Kedua boneka itu memancarkan aura yang kuat. Kedua boneka itu berada di kelas 1 LV7. Lu Ming telah membelinya dari paviliun harta karun Sekte Jimat sebelum pertempuran Providence. Itu dimaksudkan untuk digunakan pada saat kritis. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia memiliki lebih dari cukup untuk mengendalikan boneka tingkat 7 kelas 1. Sial, itu boneka. Anda seorang penulis. Wang Yan kaget dan marah. Dia melancarkan serangan kekerasan ke arah boneka itu. Boneka mayat berada dalam situasi yang sama. Telapak tangannya seperti pisau saat menebas boneka itu. Sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di pohon besar. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan 10.000 buah gajah tersebut. Jangan pernah memikirkannya. Boneka mayat, ayo bergabung dan bunuh Lu Ming. Wang Yan melolong panjang, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Baiklah, ayo bergabung. Niat membunuh di mata boneka mayat itu juga sangat dingin. Buah manifestasi alam. Lu Ming sebenarnya ingin menyimpan buah perwujudan alam untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Bang, bang, kedua boneka kelas 1 dari peringkat ke-7 tidak mampu menahan Wang Yan dan boneka mayat dalam waktu lama. Di bawah serangan kekerasan keduanya, tubuh mereka berubah bentuk dan kehilangan kemampuan bertarung. Namun, ini sudah cukup. Sosok Lu Ming bersinar dan dia bergegas keluar dari ngarai. Lu Ming hendak bergegas keluar. Tetaplah di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh besar bergegas masuk dari luar ngarai. Dia meraung marah dan tinju hitam besar diarahkan ke Lu Ming. Kepalanya seukuran tangki air. Sebelum tinju itu tiba, tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh tinju itu membuat Lu Ming sulit bernapas. Ini sangat mendadak. Lu Ming ingin menghindarinya tapi sudah terlambat. Tanpa pikir panjang, Lu Ming melayangkan pukulan. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, meletuskan kekuatan terkuat dari penjara yang menekan seni surga. Dia tidak peduli dengan konsumsi inti esensialnya yang besar karena pukulan ini menempatkannya dalam bahaya serius. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan tinju besar berwarna hitam legam. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat besar melonjak ke arahnya. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam, menabrak pohon besar. Bang! Pohon besar itu meledak, dan potongan kayu beterbangan kemana-mana. Sosok kekar muncul di depan semua orang. Itu adalah kera raksasa yang tingginya 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan bersinar dengan kilau logam. Ini adalah seorang jenius dari lembah setan langit. Dia memiliki garis keturunan kera raksasa purba dan sangat kuat. Dia pasti telah mencapai level 7. Itu bahkan bukan di kelas 1 dari tingkat ke-7, tapi di atasnya. Serahkan 1000 buah gajah. Kera raksasa itu meraung marah dan menyerang Lu Ming dengan telapak tangannya yang besar. Bang! Potongan kayu beterbangan kemana-mana saat Lu Ming melayang ke langit. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan boneka besar muncul di depan kera raksasa itu. Bang! Telapak tangan kera raksasa itu menghancurkan boneka tingkat 7 kelas 1 menjadi beberapa bagian. Namun, blok ini memberi Lu Ming kesempatan untuk mengatur napas. Dengan 9 langkah naga yang menapaki surga, Lu Ming berlari keluar dari ngarai. Tetaplah di sini. Wang Yan dan boneka mayat menyerang pada saat yang sama, menghalangi Lu Ming dan melancarkan serangan terkuat mereka. Kera raksasa itu menyerang dari belakang.
Ekspresi Lu Ming berubah. Dia berbelok tajam di tengah jalan dan mengubah arahnya, menyerbu ke arah 5 hingga 6 binatang itu. 5 atau 6 binatang itu mengejar Di Feng dan yang lainnya. Saat ini, Di Feng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka yang masuk telah dibunuh oleh 5 atau 6 binatang iblis. Hanya Di Feng dan 1 atau 2 ahli kebanggaan surga lainnya yang masih melarikan diri. Di Feng terkejut saat melihat Lu Ming menyerangnya. Dia secara naluriah menebas dengan pedangnya. Bang! Lu Ming melontarkan pukulan, dengan mudah menghancurkan sinar pedang Di Feng dan mendaratkan pukulan di dadanya. Di Feng menjerit saat tubuhnya terlempar. Dia ditangkap oleh salah satu binatang pengejar dan terbelah menjadi 2. Di Feng yang menyedihkan, peringkat 101 dalam daftar 1000 talenta terbaik, telah mati dicakar binatang buas. Setelah binatang itu mencabik-cabik Di Feng, ia mengamuk dan menerkam Lu Ming. Sosok Lu Ming berubah dan dia menghindari serangan binatang itu. Kera raksasa itu menyusul dari belakang dan meninju dengan tinjunya yang besar, membunuh semua binatang itu. Lu Ming menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan tubuhnya berkedip terus-menerus. Pada saat yang sama, dia diam-diam melepaskan kekuatan melahap dan melahap energi esensi darah dari mayat di tanah. Pada saat ini, Lu Ming memimpin kera raksasa itu mengelilingi sebidang tanah sebelum dia berlari menuju pintu masuk ngarai. Namun, di pintu masuk ngarai, Wang Yan dan boneka mayat memblokirnya dengan ekspresi dingin. Lu Ming, serahkan buah perwujudan alam dan aku akan melepaskanmu. Anda mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Tidakkah menurutmu kamu terlalu serakah? Wang Yan mencibir. Itu benar. Mari kita membagi buah perwujudan alam secara merata. Jika kita bergabung, kita mungkin bisa melawan kera raksasa ini. Boneka mayat itu juga berbicara. Kalian semua harus mati. Raungan marah kera raksasa itu sangat keras. Apakah begitu? Lu Ming langsung menyerang Wang Yan dan boneka mayat itu. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Wang Yan dan boneka mayat bergabung dan menyerang. Bang! Pada saat ini, Lu Ming mengambil langkah maju yang berat. Tanah di ngarai tiba-tiba dipenuhi cahaya warna-warni saat formasi muncul satu demi satu. Meskipun Lu Ming baru saja berlari, dia tidak berlari sembarangan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia diam-diam meletakkan sebuah prasasti di tanah. Formasi yang dia buat secara alami luar biasa. Itu adalah formasi level 7. Cahaya pedang yang tak berujung muncul dan menyerang kera raksasa itu dari segala arah. Kera raksasa itu mengayunkan tangan besinya dan menyebarkan pedang ki satu per satu. Namun, lebih banyak pedang ki yang ditembakkan ke arah kera raksasa dan itu diblokir. Sebuah formasi. Kapan kamu mengatur formasinya? Wang Yan dan boneka mayat sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa Lu Ming telah menyiapkan susunan tanpa mereka sadari. Membunuh. Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sebuah formasi muncul di tanah. Cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti Wang Yan dan boneka mayat itu. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bisa merasakan aura mengerikan dari cahaya pedang, aura yang bisa membunuh mereka. Mereka sudah mulai bergerak. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Mati. Wang Yan meraung saat garis keturunan api surgawi ungu ekstrimnya muncul seketika. Saat cahaya pedang hendak mencapainya, dia berubah menjadi api. Pada saat ini, cahaya pedang turun dan menghancurkan api menjadi beberapa bagian. Namun, setelah terbang agak jauh, api yang pecah ini benar-benar mengembun kembali, sekali lagi berubah menjadi penampilan Wang Yan. Namun, wajahnya pucat pasi, tanpa bekas darah. Tubuhnya dipenuhi lebih dari selusin luka pedang, darah mengalir keluar darinya. Pemandangan yang mengerikan. Ayo pergi. Wang Yan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi seberkas api dan bergegas keluar dari ngarai dalam keadaan yang menyedihkan. Dibandingkan dengan Wang Yan, kondisi boneka mayat bahkan lebih buruk. Meski telah menggunakan segala cara, salah satu lengannya masih terpotong. Ia memekik saat melarikan diri dari ngarai. Ledakan, ledakan. Di ngarai, kera raksasa terus berbenturan dengan formasi. Kekuatan kera raksasa ini sungguh mencengangkan. Itu sangat kuat, dan dengan setiap pukulan, sejumlah besar pedang ki hancur. Bahkan jika beberapa pedang ki sesekali menyerang kera raksasa itu, mereka hanya bisa meninggalkan bekas dangkal di permukaannya. Kera raksasa ini memiliki setidaknya 50% garis keturunan kera raksasa purba. Tubuhnya sangat kuat. Formasi ini tidak akan mampu menahannya lama-lama. Sebaiknya aku pergi dulu. Dengan sekilas pemikiran,
Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya seperti aliran cahaya, meninggalkan tempat itu. Benar saja, tidak lama setelah Lu Ming pergi, formasi itu runtuh dengan ledakan keras. Kera raksasa itu bergegas keluar dan mengeluarkan raungan marah. Kemudian, ia berubah menjadi seorang pemuda kekar dengan niat membunuh di matanya. Dia menggeram, "Lu Ming, aku akan membunuhmu." Dengan itu, dia keluar dari ngarai. Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan sangat cepat. Setelah meninggalkan ngarai, dia memilih arah acak dan maju. Tidak lama kemudian, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil dan menemukan hutan pegunungan yang tersembunyi. Dia terbang ke bawah dan mengatur susunan di sekitarnya. Lu Ming mulai memurnikan energinya. Sebelumnya, Lu Ming telah melahap esensi darah dan energi paragon, manusia pengorbanan, dan bahkan binatang iblis yang mati di ngarai. Dia mengedarkan garis keturunan 9 naga dan terus menyempurnakannya. Saya memiliki konsep bumi dan angin terbanyak. Konsep-konsep lain tidak berguna bagi saya. Lu Ming punya ide. Dia langsung menghilangkan konsep-konsep yang tidak berguna dan menjadikan konsep bumi dan angin miliknya. Sebagian besar konsep bumi dan angin berasal dari Death Warriors. Orang-orang yang berkorban dengan palu besar mengembangkan mentalitas bumi, dan mereka yang memiliki pedang panjang kebanyakan mengembangkan mentalitas angin. Konsep bumi dan angin Lu Ming meningkat pesat. Segera, konsep anginnya mencapai batasnya, dan dia hanya selangkah lagi dari level 3. Sedangkan untuk konsep bumi juga telah mencapai puncak tingkat 2 tingkat atas. Saat alam niatnya meningkat, esensi sejati dan energi lainnya juga disempurnakan dan diubah menjadi esensi sejati. Budidaya Lu Ming mulai meningkat. Tidak lama kemudian, aura di tubuhnya tumbuh dan dia menerobos ke alam samudera spiritual tingkat 9 dalam sekali jalan. Selanjutnya, ia terus meningkat hingga ke puncak alam samudera spiritual tingkat ke-9 sebelum berhenti. Itu telah ditingkatkan 1 level sekaligus. Ada ketidakmurnian dalam yuanku yang sebenarnya dan pikiran-pikiran yang mengganggu di alam niatku. Tiba-tiba, Lu Ming mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa yuan dan niatnya yang sebenarnya tidak murni. Ada beberapa kendala saat mencoba menggunakannya. Meski hambatannya lemah, namun jika terus berlanjut akan menjadi masalah besar. Aku tahu, Zhen Yuan dan darah orang lain semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Saya menyempurnakannya, tetapi masih ada beberapa yang tersisa. Terlebih lagi untuk kemauan. Setiap keinginan yang saya pahami memiliki keinginan yang berbeda. Setelah saya perbaiki, masih ada beberapa yang tersisa. Ini sangat normal. Lu Ming merenung sejenak dan menemukan masalahnya. Dia memikirkan masa-masa awalnya, ketika dia sering mengandalkan melahap esensi darah untuk meningkatkan budidayanya. Demikian pula, hal ini akan menyebabkan yayasan budidayanya menjadi tidak stabil dan ia memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikannya. Kemudian, dia menggunakan seluruh esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunannya dan mengandalkan melahap kristal spiritual dan batu mentah untuk meningkatkan budidayanya. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal ini. Kristal spiritual dan batu permata mentah semuanya alami dan sangat murni. Sepertinya saya harus berhenti membuang waktu untuk berkultivasi setiap kali saya maju ke alam berikutnya. Saya harus memurnikan yuan dan alam niat saya yang sebenarnya untuk menstabilkan yayasan saya. Lu Ming merenung. Tentu saja, Lu Ming tidak akan meninggalkan fungsi garis keturunan 9 naga yang menantang surga hanya karena kelemahan kecil ini. Paling-paling, dia hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkannya. Lu Ming memejamkan mata dan mulai memadatkan inti esensialnya dan memoles konsepsi artistiknya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Inti dan konsep penting Lu Ming telah menjadi murni dan kental kembali. Konsep angin sepertinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Konsepnya murni. Lu Ming dapat merasakan bahwa konsep angin sepertinya telah menyentuh alam yang indah. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Di ngarai yang jaraknya puluhan ribu mil dari Lu Ming, nyala api yang mengejutkan tiba-tiba membumbung ke langit dan sesosok tubuh muncul di dalam nyala api. Sosok ini adalah Wang Yan. Hahaha, aku akhirnya berhasil menembus alam embrio roh. Lu Ming, lain kali aku melihatmu akan menjadi hari kematianmu. Wang Yan tertawa terbahak-bahak, auranya sangat menakutkan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Setelah dilukai oleh Lu Ming sebelumnya, dia tidak hanya pulih sepenuhnya setelah lebih dari 10 hari, tetapi dia juga menerobos ke alam embrio roh dalam satu gerakan,
menyebabkan kekuatannya meroket. Bahwa Lu Ming pasti akan pergi ke beberapa tempat aneh terdekat untuk mencari peluang. Tempat ini paling dekat dengan Gunung Bulan Ganda. Aku akan pergi ke Gunung Bulan Ganda dan menghentikannya di tengah jalan. Dengan itu, sosok Wang Yan berkedip dan dia menghilang tanpa jejak. Di dalam gua yang gelap, Ki Mayat tiba-tiba memenuhi udara. Boneka mayat, membawa peti mati kuno, keluar dari gua. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan formasi susunan untuk memotong lengannya. Namun yang mengejutkan adalah lengan boneka mayat tersebut kini masih utuh, seolah telah tumbuh kembali. Terlebih lagi, aura di tubuhnya sangat kuat. Itu juga merupakan aura alam embrio roh. Bahwa Lu Ming pasti akan pergi ke beberapa tempat rahasia untuk mencari peluang. Tempat ini paling dekat dengan tebing burung dewa. Aku akan pergi ke tebing burung dewa untuk menghentikannya. Setelah mengatakan itu, boneka mayat itu melangkah keluar dan menghilang ke langit. Pada jarak yang tidak diketahui dari Lu Ming, ada sebuah kota yang megah. Kota itu dipenuhi dewa bermata tiga. Dan EBSP, di dalam istana besar, beberapa dewa bermata tiga sedang mendiskusikan beberapa hal. Dewa bermata tiga ini semuanya tinggi dan kokoh, dan aura mereka sangat kuat. 20 tahun telah berlalu, dan sekelompok anak muda lainnya datang dari dunia luar untuk memburu klan saya. Sialan, mereka benar-benar menganggap klanku sebagai cobaan. Dan EBSP, mati. Raungan marah terdengar dari salah satu anggota ras dewa bermata tiga. Di bawah, banyak dewa bermata tiga yang gemetar ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Menurut catatan kuno, di dunia luar, suku kami tidak ada bandingannya, dan suku manusia tidak lebih dari makanan suku kami. Namun, nenek moyang kami ditangkap dan dibawa ke sini, dan mereka menjadikan suku kami sebagai sasaran pelatihan para pemuda manusia. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Aku akan membunuh mereka semua, tidak membiarkan satu pun hidup. Turunkan perintah saya, semua daerah harus mengorganisir tentara untuk menangkap dan membunuh para pemuda manusia itu. Begitu mereka ditemukan, bunuh mereka tanpa ampun. Perintah dewa bermata tiga di atas. Ya, dan EBSP, ya yang mulia. Anggota ras dewa bermata tiga lainnya juga mulai mengikuti perintahnya. Tentu saja, Lu Ming tidak menyadari semua ini. Dia masih berkultivasi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lu Ming telah berkultivasi secara tertutup selama 20 hari. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Konsep angin berhasil menembus level ketiga. Ini adalah langkah pertama Lu Ming menuju alam embrio roh. Sudah 20 hari. Langkah selanjutnya adalah terus mencari tempat dan peluang aneh tersebut untuk mendapatkan lebih banyak nilai takdir. Lu Ming berpikir. Dengan sebuah pemikiran, kitab takdir muncul. Nilai keberuntungan Lu Ming saat ini telah menjadi 2.500 poin. Ini seharusnya merupakan peningkatan dari 10.000 buah gajah yang dirampasnya terakhir kali. Itu telah meningkat lebih dari 2.000 poin. Dari sini terlihat betapa menakjubkan besarnya nilai takdir yang bisa diperoleh seseorang dengan mencari tempat-tempat aneh dan memanfaatkan peluang. Dengan satu pemikiran, kitab takdir menghilang. Lu Ming mengeluarkan peta yang dia peroleh dari dewa bermata tiga dan mempelajarinya. Dalam radius 100.000 mil, hanya gunung bulan ganda dan tebing burung ilahi yang aneh. Kemungkinan besar ada harta karun atau peluang di dalamnya. Lu Ming melihat peta itu sebentar dan menyimpannya. Ayo pergi ke tebing burung dewa dan lihat dulu. Lu Ming secara acak memilih tempat dan terbang menuju tebing burung dewa sesuai dengan tanda di peta. Perjalanan puluhan ribu mil segera selesai. Di depan mereka ada tebing besar yang mencapai awan. Mereka bisa melihatnya dari jauh. Itu adalah tebing burung dewa. Lu Ming hendak terbang ketika dua aura kuat meledak dari tebing burung dewa. Ledakan. Dengan ledakan keras, sesosok tubuh melesat ke langit, mayatnya Ki mengepul. Boneka mayat, dia telah menerobos ke alam embrio roh. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia segera menahan auranya dan mendarat di hutan di bawah untuk melihat dari kejauhan. Saat ini, wajah boneka mayat itu membawa sedikit rasa takut dan tampak dalam keadaan menyesal. Boneka mayat, mati. Suara yang mendominasi terdengar, dan Ki Iblis melonjak ke langit. Seorang pemuda berjubah hitam muncul dan menghalangi di depan boneka mayat itu. Mata pemuda ini dingin dan Ki Iblisnya sangat mengerikan. Auranya jauh lebih kuat dari boneka mayat yang telah mencapai alam embrio roh. Luoli, jangan melangkah terlalu jauh. Boneka mayat itu meraung. Luoli, iblis kecil Tuan Luoli.
Jantung Luming berdetak kencang dan dia tampak serius. Ada dua orang jenius tertinggi di antara pengawal kekaisaran Istana Surgawi Surga Empyrean, dan mereka adalah saudara-saudara. Raja Iblis Luotian, Raja Iblis Kecil Luoli, dan Raja Iblis Luotian. Bakat mereka sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Mereka menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Adapun Raja Iblis Kecil, Luoli, dia tidak begitu berbakat, tapi dia masih sangat menakutkan. Dia menduduki peringkat ke-61 dalam daftar 1000 talenta teratas. Hahaha, sebuah lelucon. Orang lemah hanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi bagaimana jika aku menindasmu? Hari ini, kamu akan mati. Nilai keberuntungan di tubuhmu adalah milikku. Hahaha. Luoli tertawa ketika kabut hitam di sekelilingnya bergejolak. Kekuatan iblisnya sangat kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan iblisnya menyelimuti boneka mayat itu sepenuhnya, mengubahnya menjadi wilayah iblis. Mengenakan biaya, boneka mayat tidak berani melawan. Ki mayatnya meledak dan membentuk cahaya pedang, mencoba menerobos kekuatan iblis dan melarikan diri. Mati, mati, Luoli berteriak dengan dingin saat cahaya hitam muncul. Cahaya pedang yang menakjubkan sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Itu tidak ada bandingannya dan tidak dapat dihentikan. Puff, boneka mayat itu bahkan tidak bisa memblokir satu bilah pun. Kepalanya dipenggal, dan mayatnya jatuh ke tanah. Namun, peti mati kuno di punggung boneka mayat itu bergetar dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Teknik transformasi manusia mayat tidak berguna di hadapanku. Suara dingin keluar dari mulut Luoli. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menghantam peti mati kuno. Peti mati kuno itu meledak, dan sesosok tubuh kurus muncul darinya. Dia panik dan melarikan diri untuk hidupnya. Mata Luming berkedip. Ini adalah tubuh sebenarnya dari boneka mayat tersebut. Yang sebelumnya hanyalah mayatnya yang halus. Namun, mayat yang dimurnikan sebenarnya tidak berbeda dengan manusia. Ia bisa membuka mulutnya dan berkomunikasi dengan orang-orang, sungguh menakjubkan. Cahaya sabre menebas boneka mayat itu lagi. Tidak. Boneka mayat itu meraung, dan di saat berikutnya, boneka itu langsung dipotong menjadi dua oleh pedang cahaya. Boneka mayat, yang berada di peringkat ke-96 dalam daftar 1000 talenta teratas, telah dibunuh begitu saja. Jelas sekali betapa brutalnya Battle of Destiny. Ini hanyalah permulaan, dan akan menjadi lebih brutal seiring berjalannya waktu. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kuburan para talenta terbaik. Setelah Luoli membunuh boneka mayat itu, dia melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melihat ke arah Luming dengan mata iblisnya. Ekspresi Luming berubah. Mungkinkah dia ditemukan oleh Luoli meski berada begitu jauh? Namun, Luoli hanya melirik sekilas dan mencibir. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan turun menuju tebing burung dewa. Sepertinya kita tidak bisa pergi ke tebing burung dewa. Luming tersenyum pahit. Basis budidaya Luoli terlalu kuat. Dibandingkan dia tertinggal jauh, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Dia berbalik dengan tenang dan menuju ke arah Gunung Bulan Ganda. Tidak lama kemudian, mereka hanya berjarak beberapa ribu mil dari Gunung Bulan Ganda. Luming menyembunyikan auranya dan perlahan mendekat. Siapa yang tahu kalau ada jenius yang kuat di Gunung Bulan Ganda? Luming harus lebih berhati-hati. Ledakan. Tiba-tiba, nyala api ungu melonjak ke langit dari bawah dan meledak ke arah Luming. Ekspresi Luming berubah. Dia mundur selangkah dan mundur dengan cepat, menghindari serangan itu. Sesosok muncul di depan Luming. Wang Yan. Ekspresi Luming berubah. Dia menyadari bahwa aura di tubuh Wang Yan sangat menakutkan. Itu bukanlah aura tingkat samudera spiritual, tetapi tingkat embrio roh. Wang Yan juga telah menerobos ke alam embrio roh. Bagi seorang jenius seperti Wang Yan yang berhasil menerobos dari tingkat samudera spiritual ke tingkat embrio roh, itu jelas bukan hanya sedikit peningkatan. Kecakapan bertarungnya akan meroket. Luming, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Mata Wang Yan sedingin es. Sebelumnya, dia terluka parah oleh Luming dan hampir mati. Dia sangat membenci Luming. Sepotong sampah saja berani melukainya secara serius. Ini tidak bisa dimaafkan. Api di tubuhnya beberapa kali lebih mengerikan dibandingkan 20 hari yang lalu. Suhunya sangat tinggi bahkan ruangan pun mulai terdistorsi. Bahkan dari kejauhan, Luming bisa merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya terbakar. Suara mendesing. Dalam sekejap, Wang Yan melewati kehampaan dan muncul di depan Luming.
Dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Raungan naga bergema, Lu Ming tidak menahan sama sekali dan langsung meledak dengan seluruh energi naganya. 4 aliran energi naga meledak. Esensi vital dalam tubuhnya meraung dan 4 jenis konsep berputar-putar. Dia mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Ledakan, seberkas api membumbung ke langit dan tubuh Lu Ming terlempar. Darah muncrat dari mulutnya dan dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Sisik naga retak oleh api dan permukaan lengannya hangus hitam. Aroma daging panggang tercium. Terlalu kuat, kecakapan pertempuran Wang Yan telah meningkat terlalu banyak setelah menerobos ke alam embrio roh. Meskipun kultivasi Lu Ming telah meningkat ke puncak alam samudera spiritual tingkat 9 selama periode waktu ini, dia masih jauh dari tandingan Wang Yan. Terobosannya hanyalah terobosan kecil, sedangkan terobosan Wang Yan adalah terobosan besar. Itu tidak ada bandingannya. Jika Lu Ming tidak menerobos, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan akan terluka parah. Saya bukan lawannya saat ini. Ayo pergi. Lu Ming berbalik dan melemparkan 9 langkah-langkah surgawi naga. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kejauhan. Tidak mudah untuk melarikan diri. Kamu harus mati hari ini. Mati. Wang Yan meraung dan berubah menjadi kilatan api, mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dalam hal kecepatan, Lu Ming masih lebih cepat. Jarak antara mereka berdua perlahan melebar. Brengsek, Wang Yan meraung. Namun, pada saat ini, mata Lu Ming menyipit. Di depannya, seberkas cahaya yang sangat tajam menembus udara dan terbang menuju Lu Ming. Itu adalah pria muda berbaju hitam. Seluruh tubuhnya seperti senjata ilahi yang tiada taranya. Jiang Taichong, murid Lu Ming tiba-tiba mengerut. Peringkat Jiang Taichong dalam daftar 1000 talenta teratas lebih tinggi daripada peringkat Wang Yan. Dia berada di peringkat ke-92, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Lu Ming tidak pernah menyangka akan bertemu Jiang Taichong di sini. Ini bukanlah suatu kebetulan. Sangat mungkin bahwa Jiang Taichong telah lama bertemu Wang Yan dan sedang menyergap di daerah terdekat, menunggu Lu Ming. Haha, Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kamu akan lari. Wang Yan tertawa gembira. Lu Ming, mati. Mata Jiang Taichong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengayunkan lengannya ke udara, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Dengan Jiang Taichong di depan dan Wang Yan di belakang, Lu Ming berada dalam situasi putus asa. Dengan lambaian tangannya, boneka kelas 1 dari tingkat ke-7 menerkam ke depan dan langsung dipotong menjadi 2 oleh cahaya pedang Jiang Taichong. Kekuatan tempur Jiang Taichong lebih kuat dari Wang Yan. Saya hanya bisa mengambil risiko semuanya. Mata Lu Ming bersinar dengan kejam. Garis keturunan 9 naga muncul dan Lu Ming menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga, yang menyerang Wang Yan dengan marah. Mengaum, 9 naga meraung saat kekuatan melahap yang mengerikan meletus dan menyelimuti Wang Yan. Pada saat yang sama, 9 cakar naga keluar secara berurutan. Langkah menghentak surga 9 naga. Berubah menjadi 9 naga dan menggunakan 9 langkah-langkah menapaki surga naga adalah bentuk paling murni dari 9 langkah-langkah menapaki surga naga, dan kekuatannya dapat dimaksimalkan. Dengan 6 langkah berturut-turut, kekuatan mengerikan diledakkan ke arah Wang Yan. Kamu ingin menerobos dari sisiku. Menggelikan. Mati. Seluruh tubuh Wang Yan terbakar api saat dia memancarkan sinar flaming fist yang menakutkan. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar saat pancaran tinju yang menyala-nyala membubarkan kekuatan langkah hentakan 9 naga di surga. Namun, sisa tenaga sudah berkurang banyak. Ketika mendarat di tubuh 9 naga, tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak peduli dan terus menerkam ke arah Wang Yan. Kamu sedang mencari kematian. Wang Yan melayangkan pukulan lagi. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan pukulan ini. Cakar naganya melangkah ke udara dan dia mengambil 6 langkah lagi. Sebuah kekuatan yang kuat meledak ke arah Wang Yan. Itu adalah pertarungan di mana dia akan mempertaruhkan nyawanya. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam tubuh 9 naga. Dalam sekejap, sisiknya meledak, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Luka besar terjadi pada tubuh 9 naga, dan kekuatan api panas terus mengalir ke dalam luka tersebut. Namun, kekuatan langkah menghentak surga 9 naga juga menghantam Wang Yan. Ekspresi Wang Yan berubah saat dia terpaksa mundur oleh kekuatan langkah menghentak surga 9 naga. Bas, bas, 9 cakar dari 9 naga menginjak kehampaan.
Kali ini sangat cepat. Tubuh naga besar itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas melewati kepala Wang Yan dan terbang menuju ke arah Gunung Bulan Ganda. Sial, mengejar. Wang Yan meraung dan mengejar Lu Ming. Jiang Taichong melakukan hal yang sama. Satu mengejar dan satu melarikan diri, jarak ribuan mil dilintasi dalam sekejap. Gunung Bulan Ganda berada tepat di depan mereka. Memang ada formasi kuat di Gunung Bulan Ganda. Mata Lu Ming berbinar. Gunung Bulan Ganda dibentuk oleh dua puncak gunung yang berpotongan seperti dua bulan. Di persimpangan dua puncak gunung tersebut, terdapat sebuah pintu batu besar yang tampak seperti sebuah gua. Namun, area di depan gerbang batu itu dipenuhi formasi. Sebelumnya, dia pernah mendengar ras dewa bermata tiga menyebutkan Gunung Bulan Ganda secara singkat. Ras dewa bermata tiga tidak mengetahui tentang formasi, tetapi dari kata-katanya, Lu Ming tahu bahwa ada formasi yang dipasang di depan Gunung Bulan Ganda. Oleh karena itu, Lu Ming bergegas mendekat. Dengan susunannya, itu adalah kesempatan Lu Ming. Bas, Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya dan bergegas menuju Gunung Bulan Ganda. Setelah dia menyerbu masuk, sosoknya terus berkedip, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan, perlahan bergerak maju. Bas, saat berikutnya, Wang Yan dan Jiang Taichong telah tiba. Setelah mereka berdua tiba, mereka berhenti dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka telah tiba beberapa hari yang lalu dan sudah mengetahui bahwa ada formasi di sini. Kecil ini mahir dalam Dao Prasasti. Formasi ini tidak bisa menghentikannya. Ekspresi Wang Yan sangat jelek. Lihat aku memecahkannya. Jiang Taichong melangkah maju, dan sebuah formasi segera muncul di tanah. Lampu pedang yang tampak seperti bulan sabit menebas ke arah Jiang Taichong. Telapak tangan Jiang Taichong terus menebas. Cahaya pedang yang tajam dan menakutkan terus bertabrakan dengan sabre light yang berbentuk bulan sabit. Bas, suara benturan logam terdengar. Setelah beberapa saat, Jiang Taichong kembali tanpa hasil dan mundur dengan ekspresi jelek. Dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Pada saat ini, Lu Ming telah melewati lapisan susunan prasasti dan tiba di ruang terbuka di depan. Tidak ada formasi di area terdalam. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah. Lu Ming berbalik dan memandang Wang Yan dan Jiang Taichong sambil tersenyum dingin. Brengsek, Wang Yan berteriak. Sayangnya, ada formasi di udara, sehingga mereka tidak bisa masuk. Lu Ming mencibir. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Sebelumnya, dia telah berubah menjadi 9 naga dan menerima pukulan Wang Yan secara langsung. Namun, dia masih terluka, dan lukanya cukup serius. Dia perlu memulihkan diri sesegera mungkin. Mengedarkan vitalitas sejati naga perangnya, Lu Ming mulai menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Di luar, wajah Wang Yan dan Jiang Taichong sangat suram. Lu Ming sebenarnya sedang memulihkan diri di depan mereka. Hal ini hampir membuat kemarahan mereka berdua meledak. Susunan di sini telah ada selama bertahun-tahun dan tidak terlalu kuat. Kita hanya perlu terus membombardirnya dan menghabiskan energi susunannya. Ketika energi arai habis, kita bisa bergegas masuk dan membunuh Lu Ming. Jiang Taichong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menganalisis. Mata Wang Yan berbinar saat dia berkata dengan gembira, tidak buruk, tidak buruk. Formasi di sini tidak terlalu kuat. Kami pasti bisa menahannya. Selama kita terus membombardirnya, kita pasti bisa menghancurkannya. Ayo mulai. Jiang Taichong mengangguk. Ledakan, ledakan. Keduanya meledak dengan aura yang kuat dan melangkah maju pada saat yang sama, memasuki area susunan. Segera, sebuah formasi muncul, dan lampu Crescent Blade yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menebas ke arah keduanya. Keduanya melancarkan serangan mereka, berbenturan dengan lampu blade bulan sabit. Lu Ming membuka matanya dan melihat keluar. Dia kemudian menutup matanya lagi dan mulai memulihkan diri. Dia secara alami memahami rencana Jiang Taichong dan Wang Yan. Namun, saat ini, dia hanya bisa memulihkan diri terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Setelah sehari semalam, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Jiang Taichong dan Wang Yan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan memecahkan formasi. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pintu batu yang terletak di persimpangan dua gunung. Brengsek. Melihat ini, Wang Yan meraung marah. Itu tidak masalah. Kami akan memblokirnya dari luar. Biarpun dia mendapat kesempatan, pada akhirnya dia tidak akan bisa lepas dari tangan kita. Jiang Taichong jauh lebih tenang daripada Wang Yan saat dia berbicara.
Wang Yan juga menjadi tenang dan terus menghancurkan formasi. Lu Ming berjalan ke pintu batu, mengulurkan tangannya, menekan pintu batu, dan mendorongnya dengan kuat. Itu tidak bergerak sama sekali. Pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Lu Ming melangkah mundur, lalu maju selangkah dan meninju pintu batu itu. Ledakan, seolah-olah seluruh bumi berguncang, namun pintu batu itu tetap tidak bergerak atau terbuka. Ini sangat sulit. Lu Ming diam-diam terkejut. Baru saja, dia sudah menggunakan 100% Zen Yuan-nya dan menggunakan teknik penjara penekan surga. Namun, pukulannya tidak memecahkan pintu batu itu. Pintu batu ini sangat keras. Saat berikutnya, Lu Ming langsung meledakkan kekuatan naganya. Sisik muncul di tubuhnya dan ototnya menonjol. Dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ledakan, sebuah pukulan keras mendarat di pintu batu, menyebabkannya bergetar hebat. Dua gunung di samping pintu batu juga berguncang hebat, namun pada akhirnya pintu batu tersebut tetap utuh. Ledakan, ledakan, Lu Ming seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Dia meninju pintu batu itu beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tetap tidak bisa mendobraknya. Itu terlalu sulit. Dengan tingkat kultivasi saya, masih ada kesenjangan. Aku tidak bisa memecahkannya. Lu Ming mengerutkan kening. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Lebih baik aku menunggu kematianku di luar. Melihat ini, Wang Yan tertawa dengan arogan. Jiang Taichong juga mengungkapkan senyuman. Lu Ming mengerutkan kening. Dia berbalik dan berhenti menyerang pintu batu. Sebagai gantinya, dia mulai menuliskan sebuah arai di ruang kosong. Huff, kamu ingin membuat formasi untuk melindungi dirimu sendiri. Bermimpilah. Wang Yan mencibir. Karena mereka sudah melihatnya, mereka pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Mereka tidak akan memasuki barisan Lu Ming dengan mudah. Lu Ming menghabiskan 3 jam menyiapkan barisan besar. Dia kemudian berhenti. Memang benar, Wang Yan dan Jiang Taichong pernah melihatnya menuliskan formasi di sini. Tidak peduli seberapa kuat formasi yang dia tulis, Wang Chong dan Jiang Taixu tidak akan tertipu untuk masuk. Oleh karena itu, susunan yang baru saja dia ukir bukanlah susunan pembunuh yang kuat sama sekali. Sebaliknya, itu adalah susunan yang membantu dalam pengembangan api mental. Satu-satunya jalan keluar saat ini adalah kekuatan. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu takut pada Wang Yan dan Jiang Taichong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerobos sendirian. Namun, budidaya seni bela diri Lu Ming saat ini hanya berada di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Masih ada alam samudera spiritual yang sempurna di atasnya. Dia hanya akan mampu menerobos ke alam embrio roh jika dia melangkah lebih jauh. Hampir mustahil untuk menerobos dalam waktu singkat. Lu Ming memperkirakan bahwa susunan di Gunung Bulan Ganda hanya dapat menahan Wang Yan dan Jiang Taichong paling lama 5 hari. Hampir mustahil untuk menerobos ke alam embrio roh dalam 5 hari. Sekarang, hanya prasasti Dao yang mampu mewujudkannya. Awalnya, Lu Ming telah menyalakan 10 lampu Blue Spirit. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi alkemis tingkat ke-7. Selama prasasti Dao-nya mencapai tingkat 7, kekuatan Lu Ming akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan mampu melawan atau bahkan membunuh Wang Yan dan Jiang Taichong dengan tulisan Dao-nya. Awalnya, ini belum waktunya untuk terobosan. Itu belum sempurna dan perlu diolah selama jangka waktu tertentu sebelum bisa menerobos secara alami. Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Lu Ming harus menggunakan beberapa cara dan berusaha menerobos dalam waktu 5 hari. Dia duduk bersila dan mengambil pil. Lu Ming telah membeli pil kemarahan roh dari paviliun harta karun Sekte Jimat. Mengonsumsi pil ini akan menyebabkan api energi mental seseorang mengamuk. Hal ini dapat meningkatkan api energi mental seseorang dalam jangka waktu singkat dan, dari sana, mencapai efek menerobos ke alam berikutnya. Namun, ada risiko di sini. Jika dia gagal menerobos ke alam berikutnya, itu mungkin menyebabkan beberapa lampu mentalnya padam, dan akan sangat sulit untuk berkultivasi kembali nanti. Bahkan jika dia berhasil menerobos, fondasinya masih tidak stabil, yang akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Dia perlu meluangkan waktu untuk menebusnya. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Dia harus melewati kesulitan yang ada di hadapannya. Lu Ming harus menerobos ke alam berikutnya dalam waktu 5 hari. Lu Ming menelan pil roh kekerasan tanpa ragu-ragu. Dia kemudian mengaktifkan meditasi dan mulai berkultivasi. Di lautan kesadarannya, api energi mentalnya mulai mengamuk dan membakar lebih hebat lagi. Di tanah,
Susunannya bersinar. Susunan semacam ini juga bisa membuat api energi mental meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, 2 hari. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Di lautan kesadaran Luming, api energi mental sudah sangat ganas dan akan berubah menjadi naga yang marah. Saat api pikiran mengamuk, nyala api 10 lampu pikiran mulai menyatu dan mengembun menjadi bola yang menyala dengan ganas. Sekarang, dia harus membuat api mental biru berubah menjadi ungu. Setelah berubah menjadi ungu, itu berarti dia telah berhasil menembus menjadi alkemis peringkat 7. Waktu berlalu dengan cepat, menit demi menit. Wang Yan dan Jiang Taichong terus membombardir formasi tersebut, tetapi formasi tersebut dihancurkan satu persatu. Mereka akan menerobos formasi dan masuk. Anak ini tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan sedang menunggu kematian. Wang Yan mencibir, hati-hati nanti, bocah ini mungkin akan melakukan serangan balik sebelum dia mati. Kata Jiang Taichong, apa yang Anda takutkan? Tidak peduli bagaimana dia melakukan serangan balik, dia masih seorang seniman bela diri spiritual tingkat samudera, jadi ancaman apa yang bisa dia berikan kepada kita? Wang Yan mencibir. Jiang Taichong juga mengangguk. Memang benar demikian. Mereka semua jenius di antara para jenius. Merupakan hal yang biasa bagi mereka untuk melompati level dan membunuh orang lain. Terlebih lagi, mereka sekarang berada di alam yang lebih tinggi dari Luming. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka ketika mereka berada di alam yang lebih tinggi. Mereka terus-menerus membombardir barisan tersebut. Luming juga telah mencapai titik kritis dalam kultivasinya. Di lautan kesadarannya, api energi mental terus mengembun dan menyusut. Perlahan, ketika sudah menyusut hingga batasnya, seberkas cahaya ungu menyebar. Api roh kecil berwarna ungu menyala perlahan di lampu roh pertama. Itu terlihat kecil dan tidak panas membara, tapi kekuatan roh yang dipancarkannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Api pikiran ungu akhirnya berhasil menembus. Sudut bibir Luming membentuk senyuman. Dia sekarang merasa bahwa selama dia menginginkannya, sejumlah besar kekuatan spiritual akan dilepaskan. Sepertinya mereka belum menembus susunannya. Mari kita tunggu mereka. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dia menutup matanya dan mengaktifkan meditasi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah setengah hari, terjadi ledakan keras. Wang Yan dan Jiang Taichong akhirnya menerobos formasi dan berdiri puluhan meter dari Luming. Namun, mereka tidak segera menerkam Luming karena mereka melihatnya menuliskan formasi besar. Pada saat ini, Luming membuka matanya dan perlahan bangkit. Luming, waktu kematianmu telah tiba. Wang Yan mengungkapkan senyuman sinis. Ah, benarkah? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Luming mengungkapkan senyuman menghina. Huff. Apa menurutmu kamu bisa aman hanya karena kamu menuliskan formasi? Aku akan memecahkannya. Wang Yan maju selangkah dan aliran api melonjak menuju Luming di sepanjang tanah. Nyala api melewatinya tanpa halangan apapun. Sosok Luming bersinar dan dia menghindari nyala api. Wang Yan sedikit terkejut, tapi dia langsung tertawa. Jadi kamu hanya mencoba menjadi misterius. Anda bahkan tidak memiliki formasi. Mati. Dengan itu, sosok Wang Yan berkedip saat dia menerkam Luming. Jiang Taichong tidak bergerak. Sebaliknya, dia menjaga lingkungan sekitar untuk mencegah perubahan apapun atau untuk mencegah Luming melarikan diri. Raungan naga bergema saat Luming meledak dengan energi naganya dan melayangkan pukulan ke arah Wang Yan. Dengan ledakan keras, Luming terlempar mundur. Dia memuntahkan seteguk darah dan menginjak tanah. Haha, mati. Wang Yan tertawa terbahak-bahak saat nyala api yang mengerikan melonjak ke arah Luming. Sosok Luming melintas dan dia bergegas ke satu sisi, sepertinya dia ingin melarikan diri. Namun, Jiang Taichong bergerak dan memblokir Luming.